Ngomongin pergantian tahun, mungkin kamu bisa menjadikan ini sebagai referensi menu malam tahun baru bareng keluarga. Daging apakah yang lagi dibumbuin ini? Kalau dari bentuknya, pasti kamu udah pada tahu ya. Yap, kambing. Tapi ini versi kecilnya, alias masih baby. Mau diolah apa nih kira-kira? Sate? Halah, udah biasa itu sih. Dibikin sop? Yah, terlalu gampang. Gimana kalau kita olah jadi makanan khas Libanon guys? Tapi masaknya butuh kesabaran ya. Bumbu yang digunakan adalah garam, lada hitam, dan kuma-kuma. Kamu tahu nggak sih apa itu kuma-kuma? Biasa disebut juga saffron guys. Berasal dari bunga Crocus sativus atau saffron crocus. Rempah ini jadi salah satu yang termahal di dunia. Mau tahu nggak harganya berapa? 1 kilogramnya dibanderol 3.500 sampai 160.000 dolar Amerika. Kalau dirupiahin tuh jadi 52 juta sampai 2,3 miliar. Aji gile kan bumbu masak sampai semahal itu? Tahu nggak sih alasan kenapa saffron berharga mahal? Karena bunganya cuma bisa mekar 1 tahun sekali. Ada beberapa negara yang memproduksinya, tapi 90%-nya tumbuh di negara Iran. Selayaknya bumbu masak, fungsinya adalah sebagai penyedap, pewarna, dan perisai makanan. Identik untuk masakan Asia dan Mediterania. Bumbu cuma dibalurkan ke seluruh permukaan. Dalamnya tetap dijaga apa adanya, agar rasa kambingnya nggak hilang. Yang digunakan di Virus restoran ini cuma daging kambing yang masih muda. Minimal berumur 3 bulan, maksimalnya 6 bulan. Beratnya sekitar 5 kg. Abis dibumbuin, lanjut dibungkus dengan aluminium foil. Nah, let's move on the best part. Pengolahannya nggak cuma digoreng atau dipanggang, melainkan dikubur. Lubang seperti sumur ini namanya tanur. Merupakan kompor tradisionalnya penduduk negara Yaman dan beberapa negara Timur Tengah. Tempat masak seperti ini didesain untuk memanaskan makanan dengan suhu yang tinggi. Temperatur di dalamnya bisa mencapai 480 derajat Celcius. Cara kerjanya cukup mudah guys. Cukup memasukkan kambing yang tadi udah dibumbuin ke dalamnya. Yang nggak mudah adalah nungguinnya. Butuh 3 jam guys. Tapi penantian kamu nggak akan sia-sia kok. Karena rasanya akan nikmat to the max. Oke, lubangnya ditutup dulu. Di atasnya juga harus diselimuti kain tebal. Basahi dengan air. Fungsinya supaya kelembaban di dalamnya tetap terjaga. Jadi suhunya stabil dan tetap panas. Nah, berhubung kita punya waktu 3 jam, lanjut bikin olahan yang lain yuk. Kamu pasti tahu kebab kan? Kudapan cepat saji ini populer banget di Indonesia. Kita bisa menemukannya di pinggir jalan. Nah, kalau biasanya dibungkus kulit tortilla, yang satu ini murni dagingnya aja. Tapi kalau kamu pesan ini, dijamin kekenyangan guys. Karena panjangnya mencapai 120 cm. Daging yang digunakan bisa domba, sapi, ayam, ikan, atau kerang. Nah, yang satu ini pakai kambing guys. Ciri khas kebab adalah dagingnya yang digiling dan dicampur bumbu. Biasanya yang digunakan adalah bumbu paprika, bawang bombay, dan daun parsley. Tempelkan semua daging cincang ke stik besi. Kenapa harus besi? Karena logam merupakan pengantar panas yang baik. Ini menguntungkan saat membakar kebab, biar matangnya sampai ke dalam guys. Jadi proses bakarnya cuma 15 menit aja. Kalau udah, waktunya diplating. Nah, ciri khasnya adalah nasi yang digunakan. Bukan sekedar nasi putih seperti biasanya, melainkan nasi kapsah. Timur Tengah memang terkenal dengan nasi yang variatif. Ada biryani, kebuli, mandi, dan kapsah. Masing-masing punya ciri khas. Kapsah yang mirip nasi goreng ini menggunakan tomat dan sedikit cabai. Jadi rasanya gurih tapi nggak pedas. Cocok banget dimakan dengan kambing sebagai lauknya. Next, kita bikin dessert ala Timur Tengah. Namanya Ali. Cara buatnya sama dengan roti kering. Menggunakan adonan tepung yang kemudian dipotong menjadi bagian kecil. Setelah itu, masukkan ke dalam oven. Kalau udah jadi, bentuknya terlihat seperti lasanya. Tapi rasanya beda banget. Karena dicampur fresh milk, kismis, dan kacang almond. Ali menjadi salah satu hidangan yang wajib ada di sajian khas Timur Tengah. Eits, good news nih guys. Menu utamanya udah matang.
kambing yang dikubur dalam lubang tadi itu loh. Let's see. Nah, ini dia, kambing Tanor ala Virus Restoran. Oh iya, kambing ini zero kolesterol ya guys. Karena saat proses masaknya tadi, semua lemak yang terkandung di dalamnya jadi luntur. Nggak ada lagi tuh takut kolesterolnya naik karena makan kambing. Langsung aja kuy, kita cicip-cicip. Hello. Hi. I'm waiting for you. Hi, Mr. Muhammad. Oh, How are the food you? ready for you. Wow, the food Everything already is ready. served. Thank you so Yes. much for waiting for me. Semua menu full set udah tersedia di meja. Kali ini agen Teges akan ditemani sama ownernya langsung dari Libanon, Pak Muhammad. Kalau lagi menyantap hidangan Timur Tengah, ada cara tersendiri guys. Nih diajarin Pak Muhammad. What you call it again? Mutabal. Mutabal. This is mutabal, guys. Let's try. Sorry. Yeah. A little bit sorry. Different from this one. This is sorry. This is savory. Yeah. Guys, nggak cuma makanannya aja yang menggugah selera, tapi tempatnya nyaman banget loh, bikin kamu betah berlama-lama di sini. Buka di akhir bulan Agustus 2020 dengan suasana puncak yang sejuk dan dekorasi yang instagramable. Okay, so Mister, where do you find the restaurant name? I was having 2 or 3 ideas in my mind, but then I decided for Fayouz. Fayouz is she is Oh, a it's legend. a she. It's Yeah. a she. She is a famous Lebanese artist. Oh, I see. She is a legend. Oh, the legend. Oh iya, seperti biasa guys, kalau judulnya makanan khas Timur Tengah, lebih afdol buat rame-rame ya, karena porsinya banyak, jadi lebih enak disantap bersama-sama.